Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Gustiansi, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Bangka Barat, SMK Negeri 1 Untung. Kali ini saya akan membicarakan tentang koneksi antar materi dari modul 2.1, yaitu pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan murid dengan modul-modul yang telah saya pelajari sebelumnya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas satu buah pertanyaan, yaitu apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yang pertama tentu saja guru harus menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, guru memetakan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek, yaitu adalah yang pertama minat, yang kedua adalah kesiapan belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Guru juga membuat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat diterapkan di siswa sesuai dengan aspek kebutuhan yang telah diketahui. Rencana pembelajaran itu diisi dengan 3 proses, ya, 3 proses diferensiasi, yaitu adalah pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Dan setiap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu, setiap gurulah yang bisa menentukan pembelajaran seperti apakah yang bisa diterapkan kepada murid-muridnya di setiap kelas. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang maksimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam proses pembelajaran diferensiasi di kelas, yang pertama adalah guru harus memetakan kebutuhan belajar murid itu sendiri. Yang pertama melalui melihat kesiapan belajar siswa dari segi materi, kesiapannya, keterampilannya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah guru melihat minat siswa. Jika siswa mempelajari sesuatu sesuai dengan minatnya, akan ada motivasi dan semangat dalam proses pembelajarannya. Dan yang ketiga adalah guru melihat profil belajar siswa, di mana guru melihat apakah muridnya cocok dengan pembelajaran bersifat audio, video, atau kinestetik, seperti itu. Ya, itulah hal-hal yang harus kita lakukan agar kebutuhan belajar murid itu dapat terpenuhi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Juga berikutnya, untuk memenuhi kebutuhan murid itu juga kita harus melihat proses diferensiasi yang terjadi. Yang pertama, diferensiasi konten yang kita lakukan, dan yang kedua, proses dalam pembelajaran itu sendiri bagaimana, dan juga produk yang dihasilkan dari tujuan pembelajaran yang kita buat. Produk-produk yang dihasilkan itu bisa disesuaikan dengan minat dan profil belajar siswa itu sendiri. Lalu, bagaimanakah koneksi antar materi antara pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan modul yang sudah saya pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama kali saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini adalah tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua adalah tentang nilai dan peran seorang guru penggerak, dan yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Dan di modul 2.1 ini yang saya pelajari adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kesemuanya itu koneksinya adalah semuanya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana berarti itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu adalah bersifat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak kepada murid, di mana itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru sudah melakukan pemetaan terhadap kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, sehingga pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki oleh siswa. Dan di dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita juga melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, karena kita melakukan semua pembelajaran itu dengan melihat potensi, minat,
dan kesiapan belajar murid di dalam pembelajaran. Dan yang kedua, untuk nilai dan peran seorang guru penggerak, yaitu yang pertama adalah mandiri, yang kedua adalah kreatif, yang ketiga adalah reflektif, yang keempat adalah inovatif, dan yang kelima adalah berpihak kepada murid. Lalu juga dalam visi guru penggerak, semuanya harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Begitu juga pada budaya positif supaya bisa diterapkan di sekolah agar sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk murid. Di antara kesemuanya itu terkoneksi menjadi satu, yaitu pemenuhan kebutuhan belajar murid. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah salah satu cara dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri, sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, juga sesuai dengan visi seorang guru penggerak, juga dengan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi dari pembelajaran berdiferensi dengan materi yang sudah saya dapatkan sebelumnya di pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak.